Selamat pagi anak-anak Bapak Guru yang terkasih. Mudah-mudahan semuanya anak-anak Bapak Guru kelas 3A dalam keadaan sehat. Baik anak-anak kelas 3A yang terkasih, hari ini kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, subtema 4, pembelajaran 4. Tepatnya di halaman 167. Oke, 167. Nah, pelajaran kita hari ini masih tetap mengenai perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Oke? Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan dengan cara tunas dan biji. Nah, hari ini kita belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Oke, dengan umbi. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi ini ada jenis-jenisnya. Oke? Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi itu dibagi 3. Nah, yang pertama dengan umbi lapis, kemudian yang kedua dengan umbi batang, dan yang ketiga dengan umbi akar. Oke? Nah, ini dia. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi, udah? Umbinya itu biasanya dibuat sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Oke? Umbinya itu biasanya dibuat sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, kemudian umbi biasanya berada di dalam tanah. Oke? Baik itu umbi lapis, umbi batang, umbi akar, umbinya biasanya berada di dalam tanah. Nah, kemudian umbi biasanya digunakan sebagai alat perkembang biakan. Oke, nah ini harus diingat ya, yang 3 ini harus diingat. Umbi sebagai cadangan makanan, tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, kemudian umbi berada di dalam tanah. Umbi digunakan sebagai alat perkembang biakan. Nah, ini harus diingat ya. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi lapis. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi lapis. Nah, kira-kira bagaimana? Dikatakan dia umbi lapis, oke? Dikatakan dia umbi lapis karena bentuk umbinya, bentuk umbinya atau pangkal daunnya berlapis-lapis dengan secara rapi. Oke? Itu harus diingat ya. Disebut dia umbi lapis karena bentuk umbinya itu atau pangkal daunnya berlapis-lapis secara rapi. Oke, nah itu makanya dia disebut atau dikatakan umbi lapis. Nah, kira-kira bagaimana contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis? Nah, kita lihat ini. Oke, nah ini ada lagi. Umbi lapis biasanya berakar serabut ya. Biasanya berakar serabut. Nah, kita lihat dulu contoh dari tumbuhan dengan umbi lapis. Nah, ini ya contohnya, bawang merah. Oke? Bawang merah. Kenapa dia dikatakan tadi umbi lapis? Karena ini umbinya berlapis-lapis secara rapi. Itu tadi Bapak Guru bilang ya. Kenapa disebut umbi lapis? Karena umbinya bersusun rapi dan berlapis-lapis. Oke? Nah, itu dia makanya dikatakan umbi lapis. Nah, kira-kira apa lagi contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis? Contohnya adalah bunga bakung. Oke, bunga bakung. Nah, lihat ini. Ini dia bunga bakung. Mungkin sering kita lihat ini di depan rumah ya. Nah, bunga bakung ini juga merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, akar dari bunga bakung ini sama seperti bawang. Nah, ini dia bentuknya. Nah, ini. Dia sama seperti bawang. Kalau kita belah ini, kita belah pakai pisau, maka dia umbinya ini umbinya akan nampak dia berlapis-lapis seperti bawang yang tadi. Oke? Nah, itulah contoh-contoh dari tumbuhan umbi lapis. Nah, kemudian yang kita bahas hari ini adalah mengenai umbi batang. Oke? Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Nah, kenapa dia disebut umbi batang? Nah, umbi batang itu biasanya
Oke, biasanya tidak hanya untuk menyimpan makanannya, tidak hanya untuk menyimpan cadangan makanan, tapi bisa untuk menyimpan atau untuk menjadi alat perkembangbiakan. Nah, umbi batangnya itu biasanya umbinya bisa dibuat untuk alat perkembangbiakan atau bibit tanaman ya, bisa dibuat menjadi bibit tanaman. Nah, kemudian umbi batang itu memiliki akar tunggang. Oke, memiliki akar tunggang. Nah, kenapa dia disebut akar tunggang? Disebut dia akar tunggang karena ada satu akarnya yang besar. Oke, ada satu akarnya yang besar. Kemudian dari akar yang besar itu tumbuh akar-akar yang kecil. Oke, ingat itu, disebut dia akar tunggang karena ada dia memiliki akar yang besar. Memiliki satu akar yang besar, kemudian dari akar yang besar itu tumbuh akar yang kecil. Nah, lihat ini. Ini dia gambarnya. Ini dia disebut akar tunggang. Ini ada akar yang besar. Nah, lihat ini yang besar ini akar yang besar. Nah, kemudian dari akar yang besar itu tumbuh dia akar-akar yang kecil, yang lebih kecil lagi. Itu makanya dia disebut akar tunggang. Nah, kemudian contohnya misalnya ini, ubi ini. Ubi ini. Ini kan ada dia akar yang besar. Oke, yang panjang ini akar yang besar. Nah, kemudian dari akar yang besar ini tumbuh dia akar-akar yang kecil. Yang ini, lihat ini akar-akar yang kecil. Itu makanya dia disebut akar tunggang. Oke. Nah, tadi kan Bapak bilang umbi batang itu digunakan untuk perkembangbiakan. Oke, bisa digunakan untuk perkembangbiakan. Nah, kalau umbi batang, umbinya itu biasanya muncul dari batangnya nih. Ini kan ada batangnya. Muncul dia dari batangnya. Itu kalau umbi batang. Oke? Nah, kira-kira bagaimana contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang? Nah, contohnya ini dia. Kentang. Ini kentang. Kentang biasanya atau disebut dengan umbi batang. Nah, kentang ini kalau kita letakkan di tanah atau kita tanam, maka akan muncul akar dari sini atau ada muncul bibit-bibit di sini, bibit-bibit daunnya, atau akarnya akan muncul dari sini kalau kita tanam kentang ini. Oke? Bisa dia ditanam menjadi tumbuhan baru. Nah, ini dia. Kalau kita tanam jadi seperti ini dia, muncul dia akar-akar. Oke? Nah, kira-kira apa lagi contoh-contoh umbi batang? Nah, ini dia. Ubi jalar. Oke, ubi jalar. Ubi jalar ini juga kalau kita tanam ini, maka dia akan menumbuh akar. Akan tumbuh akarnya menjadi tumbuhan baru. Nah, ini dia. Kalau ditanam maka akan tumbuh seperti ini. Tumbuh dia bibit baru. Oke? Nah, kemudian setelah selesai tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang, yang kita pelajari selanjutnya adalah mengenai umbi akar. Oke, umbi akar. Nah, bagaimana dikatakan umbi akar? Nah, umbi akar biasanya tumbuh dari akarnya. Oke? Umbinya, kalau umbi akar itu, umbinya terbentuk dari akar. Oke, terbentuk dari akar. Kalau umbi batang tadi terbentuk dari batangnya. Tapi kalau umbi akar, dia akarnya yang membengkak atau mengembang menjadi umbi. Oke, akarnya yang mengembang menjadi umbi. Itu kalau umbi akar. Nah, kemudian umbi akar ini tidak bisa umbinya ditanam. Kalau ditanam dia tidak akan tumbuh. Oke, tidak akan tumbuh. Nah, bagaimana dia supaya tumbuh? Maka dia harus ikut mata tunasnya atau harus ada batangnya sedikit. Makanya dia bisa tumbuh. Oke? Diingat itu, umbi akar ini tidak bisa umbinya ditanam. Karena atau tidak bisa menjadi alat perkembang biakan. Oke? Nah, itu dia. Nah, kemudian umbi batang biasanya memiliki akar serabut. Umbi batang itu akarnya akar serabut. Kenapa dia dikatakan akar serabut? Karena akarnya langsung tumbuh dari batang.
Oke, akar serabut dikatakan biasanya akarnya kecil, dia tumbuh langsung dari batang. Tidak ada dia akarnya tadi satu, kemudian dari akar yang satu itu tumbuh akar-akar yang lain. Tidak seperti itu. Tapi kalau umbi akar serabut ini, dia langsung akar-akarnya tumbuh dari batang. Nah, lihat ini. Bedakan ini sama umbi akar tunggang tadi. Nah, lihat ini. Ini batangnya. Oke, ini batangnya. Dia tumbuh langsung akar-akar ini dari batang ini. Oke? Tidak ada tadi, ada khusus satu akar tunggang. Oke? Nah, seperti ini bentuknya kalau akar serabut. Nah, kira-kira ini umbi berasal dari akar. Ya. Kalau umbi akar ini biasanya umbinya membengkak dari akar ya, membengkak dari akar, tidak dari batang. Oke, tidak dari batang. Nah, kira-kira bagaimana contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar? Nah, contohnya ini dia. Nah, ini. Lihat ini. Ini ada singkong. Singkong merupakan contoh tumbuhan dengan umbi akar. Nah, inilah umbinya yang sering kita makan ini. Oke, inilah umbinya. Umbinya ini besar atau membengkak dari akar-akar itu. Dia ada akarnya kian mengembang atau membengkak menjadi umbi. Oke, nah umbinya ini tidak bisa kita tanam ini. Umbi ini tidak bisa kita tanam. Kalau kita tanam dia pasti busuk, tidak akan tumbuh. Oke, nah kemudian contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar yaitu wortel. Oke, ini tadi tumbuhan yang berkembang biak dengan akar ya, yaitu singkong. Nah, kemudian wortel. Contoh yang lainnya adalah wortel. Nah, ini wortel. Wortel ini tidak bisa ini kita tanam. Oke? Kalau cuma wortelnya yang kita tanam tidak bisa, tapi harus ikut ini batangnya ini, baru bisa dia tumbuh. Tapi kalau sudah kita potong ini, kita tanam dia, tidak bisa tumbuh wortelnya ini atau umbinya ini. Oke? Nah, itulah contoh-contoh dari umbi akar. Nah, sekarang tugasmu kerjakan halaman 168 buku tematikmu. Oke, kerjakan halaman 168 buku tematik. Oke? Nah, itulah tugas kita. Itu saja tugas kita. Selamat mengerjakan untuk anak-anak kelas 3A. Tuhan memberkati.